Inilah kisah yang sangat tersohor, yakni Bambang Sumantri dan Sukrasana. Di pertapaan Nasri, pohon-pohon menghijau, bunga-bunga mekar harum semerbak, burung merdeka berkicau sesuka hati. Pertapaan damai ini bernama Adi Sekar. Dua anak muda, kakak beradik bercanda bermain-main sambil mengembalakan kambing. Mereka berdua, Sukrasana dan kakaknya, Bambang Sumantri. Sukrasana adik Bambang Sumantri bertubuh kerdil dan wajahnya seram, angker, bertaring, sering disebut raksasa bajang atau raksasa kedil. Kakaknya sangat jauh selisih penampilan dibanding Sukrasana. Dia tinggi, gagah, tampan, menak, ahli dalam kanuragan, memiliki kesaktian cakra baskara, serta titisan Dewa Wisnu. Orang bijak bertutur bahwa kembaran musibah adalah anugerah, atau sebaliknya, kembaran anugerah adalah musibah. Bambang Sumantri dengan segala kelebihan raganya memiliki sisi buruk, yakni sombong dan mabuk duniawi. Sukrasana yang berwajah raksasa ini adalah pribadi sangat baik, ramah, perasa, pemalu, dan bijaksana. Mengerti hal-hal halus dan berilmu tinggi tentang kesunyataan. Selalu bahagia menjadi sahabat para dewa. Dia tidak perlu mabuk duniawi dengan aksesoris ragawi. Dia bahagia dalam rohani. Dia tidak pernah menyalahkan Sang Pencipta, orang tua atau bumi yang melahirkan dirinya sebagai raksasa kerdil. Sukrasana sangat bangga dan sayang pada kakaknya dengan segala kelebihannya dan berterima kasih pada Sang Paramakawi bahwa bagian anugerahnya telah diterima oleh kakaknya. Sukrasana sangat sayang dengan kakaknya dan selalu jadi bahan omongan di depan teman-teman sepermainannya. Suatu hari Bambang Sumantri pamitan dan mohon restu Sang Aji atau ayahnya, yakni Resi Swandagni, untuk bekerja di Puri Maspati milik Prabu Arjuna Sasrabahu. Sang Aji Swandagni merestui permohonannya serta berujar, "Putraku Sumantri, abdikanlah keahlianmu serta anugerah dewata berupa kesaktian cakra baskara untuk kemanusiaan. Satu lagi yang perlu kamu ingat, bahwa seringkali manusia celaka bukan oleh musuh di luar tubuhnya, namun oleh musuh yang ada di dalam tubuhnya. Hingga suksemo aji, ingsun akan ingat pitutur yang bertuah ini. Ingsun akan pergi besok malam-malam," kata Bambang Sumantri dengan sopan. Keesokan hari, pagi-pagi sekali sebelum Sukrasana bangun,
Bambang Sumantri meninggalkan pertapaan Adisekar menuju Puri Mespati. Sejatinya Bambang Sumantri malu mengajak Sukrasana dengan wajah raksasanya. Tidak diceritakan perjalanan jauh anak muda tampan, sakti, pintar, serta ambisius ini menuju Puri Mespati dan tiba dengan selamat. Bambang Sumantri menghadap Prabu Arjuna Sasrabahu serta menyampaikan maksud menghadap Yang Mulia Prabu. Kamu Sumantri, apa yang kamu bawa ke puriku? Berani-beraninya kamu melamar pekerjaan, tanya sang Prabu. Nuna sampuro sang Prabu, ingsun kaula paduka dari pertapaan Adisekar, putra Resi Swandagni, memiliki kemampuan kawruhan kesatrian yang mumpuni, kawisesan cakra baskara. Paduka boleh menguji kawruhan ingsun, kata Bambang Sumantri dengan percaya diri. Baginda Prabu Arjuna Sasrabahu merasa yakin dan percaya dengan ucapan Bambang Sumantri serta menerima lamarannya memperkuat kesatuan pasukan perang Kerajaan Mespati. Sudah sekian lama dia mengabdi pada sang Prabu Arjuna Sasrabahu. Karir politik Bambang Sumantri bersinar terang, dipercaya penuh oleh sang Prabu sehingga jadi patih yang bergelar Patih Swanda. Ketika mabuk menikmati suksesnya karir politik, Bambang Sumantri mungkin lupa punya adik di peseraman Adisekar yang begitu mengeluh-elukannya. Sang Prabu mendapat undangan dari kerajaan Magadha untuk mengikuti sayembara memperebutkan Dewi Citrawati. Sang Prabu mempercayakan nama baik dan wibawa kerajaan pada Bambang Sumantri untuk mengikuti sayembara tersebut karena yakin dengan kesaktian cakra baskaranya. Tidak diceritakan perjalanan Bambang Sumantri menuju kerajaan Magadha. Tibalah dia di kerajaan Magadha. Mungkin perlu waktu berhari-hari jika peristiwa sayembara diceritakan. Akhirnya Bambang Sumantri mengalahkan semua kontestan atau peserta sayembara. Perjalanan pulang ke Puri Mespati meletuplah sifat asli Bambang Sumantri, malah ingin memperistri Dewi Citrawati. Bambang Sumantri merasa yang berhak memperistri sang Dewi. Kemudian Bambang Sumantri mengirim utusan menyatakan maksud ingin memperistri Dewi Citrawati pada sang Prabu Arjuna Sasrabahu. Sang Prabu sangat murka dan menantang duel Bambang Sumantri. Sungguh sangat lancang Bambang Sumantri berani merendahkan wibawa sang Prabu Arjuna Sasrabahu. Duel pun terjadi. Masing-masing titisan Wisnu ini adu jotos, saling tinju, saling tendang, saling panah. Raja dan patihnya, tuan dan abdinya,
Doro dan baturnya bertarung. Pohon-pohon terbakar oleh semburan api kanuragan. Petir menyambar-nyambar, terdengar suara guntur gemuruh, tiada henti-hentinya. Para dewa Gandarwa Dedya bingung, gegara goro-goro di bumi. Dua manusia sakti ini bertempur demi wanita. Merasa terdesak, Bambang Sumantri melepas panah cakra Baskara. Kemudian Sang Prabu menghadangnya dengan bertriwikrama, menjadikan dirinya bertubuh raksasa, bertangan banyak, senjatanya banyak, matanya banyak, tubuhnya sebesar gunung Mahameru, atau juga disebut raksasa buta siu. Dari mulut raksasa tadi mengeluarkan guntur, matanya mengeluarkan api. Hutan terbakar, gunung rata, daratan dipenuhi air laut oleh kemarahan Sang Prabu. Para dewa kelimpungan karena tentramnya Triloka atau 3 dunia terganggu. Bambang Sumantri akhirnya kepepet dan menyerah serta minta pengampunan Sang Prabu. Sang Prabu bersedia mengampuninya dengan syarat agar Bambang Sumantri memindahkan Taman Sriwedari milik sorga dibawa ke Puri Mespati. Tentu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Bambang Sumantri yang manusia biasa itu. Atau jangan-jangan siasat Sang Prabu ingin menyingkirkan Bambang Sumantri secara halus. Tidak satu pun pilihan itu mudah, semua bersiko pada kematian. Jika menolak, sudah pasti akan didandepati atau dihukum mati. Jika berangkat ke sorga, sudah pasti mati juga. Bambang Sumantri ingat dengan adiknya Sukrasana yang memiliki kesaktian dahsyat serta menjadi sahabat para dewata. Pastilah dia bisa membantu. Itu yang ada di benak Bambang Sumantri. Pulanglah Bambang Sumantri ke pertapaan Adi Sekar, ketemu dengan Sukrasana. Sukrasana amat girang seraya berteriak, "Hore, hore, hore, kakak datang, kakak datang." Dengan gembira dan harunya dia menyambut kakak kesayangannya, serta cepat-cepat lari memberitahu biang atau ibunya dan aji atau ayahnya. Sudah sekian malam menginap di pertapaan Adi Sekar. Kemudian Bambang Sumantri mengutarakan maksudnya pada Sukrasana. "Rayiku Sukrasana, saat ini Kang Masmu dalam masalah besar. Jika tidak mampu menyelesaikannya, Kang Masmu akan binasa," kata Bambang Sumantri sedih, berwajah lesu. "Apa yang Rayi bisa bantu, Kang Mas?" Sukrasana menjawab. "Begini Rayi, tolonglah kakang Masmu ini, bantu memindahkan Taman Sriwedari yang ada di sorga ke kerajaan Mespati," kata Bambang Sumantri memohon-mohon pada Sukrasana yang berwajah raksasa itu.
Jangan bersedih Kang Mas, nyawamu selamat. Ingsun bisa memindahkan Taman Sriwedari itu, jawab Sukrasana dengan yakin. Kang Mas, ingsun minta syarat ya, jika bisa membantu Kakang Mas. Syaratnya agar diajak kemanapun Kang Mas pergi, kata Sukrasana. Sungguh sederhana permohonan Sukrasana dibanding beratnya memindahkan Taman Sriwedari. Rayiku Sukrasana, Kang Mas janji akan selalu mengajak Rayi kemanapun Kakang pergi, jawab Bambang Sumantri. Sukrasana sangat senang dan haru mendengar jawaban kakaknya. Mulailah Sukrasana duduk hening, ngeregap sabda Bayu Idep di bawah pohon besar. Sang Yang sejati, sang murid Pinjatma yang ada pada badan wadak Sukrasana, mulai meninggalkan buta dan kala atau alam skala. Buta dan kala adalah bahan badan wadak manusia. Sang Yang sejati menuju alam niskala yang tidak terjelaskan oleh nalar dan indera manusia. Sukrasana mengeluarkan aji-ajian pangastuti. Wahai Hyang Paramakawi, engkau adalah ibu dan bapaknya jagat ini. Ingsun Sukrasana memohon restu untuk memindahkan Taman Sriwedari ke Kerajaan Mespati. Sebagai tukaran permohonan ingsun, ambillah buah karma baik yang telah ingsun tanam selama ini. Permohonan Sukrasana dikabulkan Sang Yang Paramakawi. Akhirnya Taman Sriwedari pindah ke Kerajaan Mespati secepat kilat. Sangat senang hati Sukrasana bisa menyelamatkan nyawa kakaknya, dan kembalilah Bambang Sumantri dan Sukrasana bekerja di Puri Mespati. Bambang Sumantri mengingatkan adiknya agar selalu tinggal di Karang Kepatihan dan jangan sekali-sekali pernah menemui siapapun. Diceritakan sudah sekian lama tinggal di Karang Kepatihan, Sukrasana merasa bosan dan lupa akan peringatan kakaknya. Tanpa disadari dia berjalan-jalan ke Taman Keputren, tempat para putri permaisuri raja bercengkrama. Di sana ada telaga indah, bunga-bunga harum, suara burung begitu indah, berhawa sejuk. Karang Keputren yang indah itu menjadi geger dan gaduh. Para putri menjerit histeris karena melihat raksasa cebol jalan-jalan di Taman Keputren. Salah satu putri mengadukan perihal kegaduhan itu ke Sang Prabu Sasrabahu. Sang raja sangat murka dan memanggil Bambang Sumantri sebagai penanggung jawab keamanan kerajaan sembari memarahinya. Dengan sigap Bambang Sumantri pergi menengok keadaan Taman Keputren. Ternyata yang bikin kaget dan takut putri-putri raja adalah adiknya sendiri, yakni Sukrasana. Bambang Sumantri memarahi adiknya dan meminta pulang ke pertapaan Adisekar secepatnya.
Sukrasana tidak mau pulang karena kakaknya sudah janji mengajaknya kemanapun ia pergi. Bambang Sumantri terus-menerus mengusir adiknya sebelum ketahuan oleh kerabat Puri kalau dia punya adik yang perutnya besar, bertubuh pendek, serta berwajah raksasa. Saking kesal dengan adiknya, lalu Bambang Sumantri mengambil anak panah dan busur untuk menakut-nakuti adiknya agar segera pulang ke pertapaan. Kaki Bambang Sumantri tersandung akar, serta jari tangannya licin, berkeringat. Akhirnya anak panah lepas mengenai perut Sukrasana. Segera Bambang Sumantri memeluk adiknya serta menangis memohon ampun. Rayiku Sukrasana, ampuraken kakang masmu ini. Kakang mas hanya bertujuan menakut-nakuti Rayi agar segera pergi, kata Bambang Sumantri. Sukrasana tidak marah, malah tersenyum. Rayimu ini yang salah, Kang Mas. Tidak mendengar nasihat Kang Mas. Rayimu yang telah merusak karir Kang Mas. Karena orang-orang pada tahu kalau Kang Mas punya adik raksasa, kata Sukrasana tersenyum walaupun sangat sakit. Rayimu ini sangat sayang dengan Kang Mas. Namun kita tidak lama bisa bersama lagi dengan Kang Mas. Kelak jika Kang Mas dan Rayi nitis kembali, kita selalu sama-sama ya Kang Mas, kata Sukrasana. Rayimu akan pamit mewali nyujur garbaning jagat alam asal. Nunggal majengring Gusti Kang Kuoso Sang Yang Paramakawi. Selamat tinggal Kang Mas, jangan bersedih. Itulah kalimat terakhir raksasa kerdil ini. Seandainya Sukrasana ingin hidup, mungkin bisa mengobati luka kena panah tadi. Karena dia mampu memindahkan Taman Sriwedari. Apalah arti mengobati luka kena panah? Namun dia tidak mau melakukan itu, agar tidak merusak kebahagiaan kakaknya yang malu punya adik raksasa. Dia memilih pergi menjauhi Kang Mas kesayangannya itu. Ini adalah kisah tetengar atau peringatan leluhur kita. Sejatinya sifat Bambang Sumantri berjalan menjelajahi waktu. Sekarang kadangkala ada pribadi yang datang memohon-mohon bantuan pada orang kecil yang polos seperti Sukrasana. Namun setelah menjadi orang penting, dia jijik dengan orang-orang kecil yang telah menolongnya.